Halo, selamat datang di Extertainment. Dalam video kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah mengenai pengalaman menyedihkan dari seorang pendaki Gunung Kerinci. Dalam pendakiannya, sang pendaki itu bertemu dengan pendaki lain dari dunia yang berbeda. Berikut ini merupakan kisah lengkapnya. Kisah ini dimulai dari seorang pendaki bernama Edo. Meski usianya masih terbilang muda, Edo sudah memiliki segudang pengalaman dalam mendaki gunung. Edo juga bukan seorang pendaki sembarangan. Menurut beberapa kesaksian teman-temannya, Edo memiliki kepekaan batin yang luar biasa. Ia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk dari alam yang berbeda. Pada bulan Februari 2019, Edo bersama 3 orang sahabatnya memiliki rencana untuk mendaki Gunung Kerinci. Sebut saja ketiga sahabatnya itu ialah Ali, Badrul, dan Hoirul. Edo dan ketiga sahabatnya merupakan pendaki yang berasal dari Kota Lahat, Sumatera Selatan. Dalam pendakian kali ini, mereka memiliki rencana untuk ke puncak melalui Tugu Macan yang terletak di Desa Kersik Tuwup, Provinsi Jambi. Setelah rencana pendakian dibuat, Edo dan ketiga sahabatnya memulai perjalanan mereka dengan menumpang mobil pick-up menuju Tugu Macan. Setelah sampai di Tugu Macan, mereka melanjutkan perjalanan ke pos pendaftaran dengan berjalan kaki selama 1 jam. Di pos pendaftaran, mereka langsung mengurus segala administrasi yang dibutuhkan. Mereka juga memutuskan untuk beristirahat sejenak dan menunaikan ibadah. Di sini, perasaan was-was mulai muncul di dalam benak Edo. Hal ini sampai membuat Edo merasa gelisah. Namun ia berusaha untuk menepis hal ini dengan berdoa. Edo dan ketiga sahabatnya berencana memulai pendakian di sore hari. Hal ini mereka lakukan dengan harapan dapat melihat indahnya puncak Kerinci di pagi hari. Sebelum pendakian dimulai, Edo dan teman-temannya mengikuti briefing singkat guna mengetahui informasi dan pemahaman mengenai rute dan jalur pendakian yang ada di Gunung Kerinci. Setelah semuanya beres, pendakian pun dimulai. Mereka memulai pendakian kali ini dengan semangat yang membara. Senyum menghiasi wajah mereka masing-masing. Sorot mata mereka menunjukkan sebuah kebanggaan yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Dalam pendakian kali ini, Edo ada di posisi paling belakang. Ia ditunjuk menjadi sweeper, yakni orang yang bertugas untuk mengawasi dan melindungi rombongan dari belakang. Ini merupakan pengalaman pertama Edo menjadi seorang sweeper. Ketika kaki mereka melangkah menjauh dari pos pendaftaran, ketiga sahabat Edo asik bercengkrama dan berdiskusi satu sama lain. Kali ini Ali yang memulai pembicaraan. "Nanti kita ngecamp di mana?" tanya Ali kepada teman-temannya. "Yang jelas, kita harus lewati dulu pohon bolong," jawab Badrul. "Oke, shelter 2 atau 3 enaknya?" Ali bertanya sekali lagi. "Bebas di mana saja," sahut Hoirul. Kaki keempat sekawan ini kini telah sampai di depan pintu R10. Pintu yang berbentuk gapura dengan 4 tiang berwarna putih itu akan menjadi titik awal pendakian mereka menuju puncak Gunung Kerinci. "Selamat datang sahabat, Kerinci menyambut kita. Kuatkan langkah, jaga perilaku, kuatkan iman, selalu berdoa dalam hati sampai kita sujud esok hari di puncak Kerinci," seru Badrul yang menjadi pemimpin rombongan di pendakian kali ini. Mendengar hal itu, semangat yang dimiliki Edo dan kawan-kawannya menjadi semakin membara. Mereka semakin yakin untuk melangkahkan kaki menuju puncak Kerinci. Singkat cerita, mereka bertiga telah sampai di pintu rimba. Pada titik ini, mereka akan merasakan pendakian yang sesungguhnya. Mulai dari pintu rimba, trek pendakian akan terasa berat. Hutan belantara dan hewan-hewan yang hidup di dalamnya akan menjadi teman perjalanan mereka. Di sini fisik dan mental akan benar-benar diuji. Di sepanjang jalur ini, para pendaki tidak diperbolehkan untuk beristirahat dalam jangka waktu yang lama.
Sebab, hutan di sepanjang jalur ini merupakan habitat untuk harimau Sumatera. Perjalanan di jalur ini cukup menguras tenaga Edo dan ketiga sahabatnya. Meski begitu, ketiganya tetap fokus dalam pendakian ini. Hingga pada akhirnya mereka berhasil sampai di Pesanggerahan 1. Di sana mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Lelah tentu belum terbayarkan. Namun mau tidak mau mereka harus segera bergegas mengingat jalur ini sangat berbahaya. Ditambah lagi, banyak orang yang bercerita mengenai keangkeran jalur tersebut. Setelah istirahat dirasa cukup, mereka kemudian melanjutkan pendakian. Ketika itu matahari mulai terbenam. Langit perlahan-lahan mulai menggelap. Hal ini menandakan telah masuk waktu maghrib. Namun, Edo dan kawan-kawannya memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian dan tidak melaksanakan ibadah. Dalam hati Edo bergumam, nanti sholatnya dijamak saja. Menjelang malam, suasana pendakian mulai terasa berubah. Di kejauhan terdengar pendaki saling berteriak bersahutan. Namun Edo mengingatkan kepada teman-temannya untuk tetap fokus. Mereka kemudian tiba di shelter bangku panjang. Di sana mereka memutuskan untuk kembali beristirahat. Di tengah peristirahatan, Edo dikagetkan dengan kedatangan seorang pendaki perempuan. Pendaki itu mendekati rombongan Edo dan berkata, "Kak, aku boleh gabung nggak? Aku naik sendirian." Edo tentu saja terkejut mendengar hal ini. Ia merasa heran, ada seorang perempuan yang nekat mendaki sendirian. Namun, teman-teman Edo tidak merasa demikian. Mereka tidak merasa ada yang aneh dan janggal. "Boleh, ayo sini gabung saja dengan kami," ujar teman-teman Edo. Sementara itu, Edo masih merasa keheranan. Dalam hati ia berkata bertanya-tanya, makhluk apa sebenarnya perempuan ini? Bersamaan dengan itu, perempuan itu menoleh ke arah Edo sambil tersenyum. "Siapa namanya yuk? Kamu pendaki dari mana?" tanya Badrul pada pendaki perempuan itu. "Nama aku Vika, Kak. Aku dari Lahat." "Loh, satu kota dong. Kebetulan sekali. Lahatnya di mana?" "Lahat kota, Kak," ujar Vika sambil menyebutkan alamat rumahnya. "Ya udah kita barengan saja," ujar Edo yang mulai buka suara meski hatinya merasa masih ada yang janggal. Kini mereka semua kembali melanjutkan pendakian. Edo masih berada di rombongan paling belakang. Di depannya ada Vika yang berjalan dengan perlahan. Sepanjang perjalanan, Edo menatap Vika dengan heran. Hatinya masih bertanya, beneran manusia atau bukan ya ini perempuan? Edo kemudian menyorot jalan di depannya menggunakan headlamp. Ia ingin memastikan, apakah kaki Vika menginjak tanah atau tidak. Di saat yang bersamaan, langkah kaki Vika tiba-tiba terhenti. Vika kemudian membalikkan badannya dan berjalan menghampiri Edo. Vika tersenyum dan kemudian berkata dengan lirih, "Kaki aku napak kan, Bang?" Mendengar hal itu, Edo terkejut setengah mati. Dalam hatinya ia berkata, ini perempuan bukan orang sembarangan. Pendakian malam itu terasa melelahkan untuk Edo dan teman-temannya. Nafas mereka mulai terengah-engah. Tenaga mereka perlahan-lahan mulai terkuras. Pikiran Edo masih dipenuhi sejumlah pertanyaan tentang Vika. Di sepanjang jalan, pepohonan berdiri dengan tegak. Gelapnya malam membuat suasana pepohonan menjadi suram dan mencekam. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya sampai di pohon. Di sini mereka kembali mengistirahatkan diri. Vika tiba-tiba menatap ke arah Edo. Ketika Edo melihat ke arahnya, Vika hanya tersenyum. Hal ini membuat pikiran Edo kembali berkecamuk. Ia bertanya dalam hati, makhluk apa sebenarnya Vika? Apakah ia makhluk yang sengaja dikirim untuk menemani perjalananku?
Edo juga merasa ganjil dengan perjalanan yang ia lalui malam itu. Ia merasa sepanjang jalan terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi teriakan pendaki yang saling bersahutan satu sama lain. Setelah istirahat dirasa cukup, mereka memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Namun Vika tidak beranjak dari tempatnya. Perempuan itu terlihat menundukkan kepalanya. "Yuk, ayo kita lanjut," ujar Badrul kepada Vika. "Duluan saja kak, Vika nanti menyusul," jawab Vika. Melihat hal ini, Edo memutuskan untuk menemani Vika. Ia berkata kepada teman-temannya, "Kalian duluan saja, biar aku yang bareng sama Vika." Ketiga teman Edo kemudian perlahan-lahan berjalan menjauh. Di saat yang bersamaan, Edo menghampiri Vika yang tertunduk lesu. "Kamu gak apa-apa?" tanya Edo pada Vika. Vika hanya menggelengkan kepalanya. "Kapan mau lanjut jalan? Kita sudah tertinggal jauh loh," ujar Edo. "Ya sudah, ayo kita jalan lagi," sahut Vika sambil mengangkat wajahnya. Wajahnya terlihat pucat, senyumnya terlihat berbeda dari biasanya. Edo saat itu berpikir Vika terkena hipotermia. Apalagi saat membantu Vika berdiri, ia merasakan tangan Vika sangat dingin. Hal ini sontak membuat Edo merasa khawatir. "Astagfirullah, kamu sakit?" tanya Edo. Vika tidak menjawab pertanyaan itu, namun wajahnya terlihat semakin pucat. "Ayo kak, kita jalan," ujar Vika sambil melepas genggaman tangan Edo. Edo terlihat masih bergeming. Ia masih berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Kak Edo?" Suara Vika langsung membuyarkan lamunan Edo. Edo ketika itu terkejut Vika mengetahui namanya. Padahal ia belum memperkenalkan dirinya pada Vika. "Kamu kok tahu nama aku?" tanya Edo. "Ya tahulah, kan Kak Edo yang mau temenin Vika," jawab Vika. "Temenin gimana maksudnya?" "Temenin pendakian Vika lah, masa temenin mati?" Hehehe. Jawaban ini membuat Edo terkejut. "Hus, kita di gunung, jaga omongan." "Iya Kak Edo, ayo jalan, Vika mau cerita sama kakak sambil jalan." Edo hanya diam saja. Dalam hati ia berkata, "Apa yang saat ini beriringan jalan bareng aku? Manusia atau jin?" Setelah berbincang cukup lama, Edo dan Vika akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Di hadapan mereka kini ada sebuah tebing yang lumayan terjal. Untung saja di tebing tersebut sudah tersedia tali tambang untuk memudahkan para pendaki. Setelah bersusah payah naik ke atas tebing, Edo dan Vika kini sampai di sebuah lereng yang landai. Namun yang mengherankan ialah, sejauh mata memandang tidak ada pepohonan. Yang ada hanya hamparan ilalang yang sangat luas. Kegelapan malam juga tiba-tiba sirna. Cahaya remang-remang menghiasi hamparan ilalang tersebut. Tanpa disadari, Edo tidak lagi berada di alam manusia. Saat itu semua hal terasa normal bagi Edo. Entah atas pengaruh apa, ia merasa apa yang ia lalui merupakan hal yang normal. Ia terus mengikuti langkah kaki Vika yang membawanya ke sebuah tangga tanah yang tersusun dengan rapi. Tangga itu membawa langkah kaki mereka menuju sebuah bukit. Di bukit ada sebuah makam lengkap dengan nisan kayunya. Di nisan itu terdapat sebuah tulisan, Vika Bawesti Pradita Dewi. Lahir Lahat 12 Februari 1997. Wafat Kerinci 2016. Makam itu terlihat masih baru. Gundukan tanah di atasnya masih basah, lengkap dengan bunga-bunga segar yang bertaburan. Setengah tidak percaya, Edo menatap makam itu. Lidahnya terasa keluh. Ia tidak mampu untuk berkata-kata. Itu nama kamu?" tanya Edo. "Ini kuburan Vika, Kak,"
jawab Vika sambil tersenyum. Sorot mata dan raut wajahnya menggambarkan kesedihan yang sangat mendalam. Vika selama 4 tahun ini sendiri, Kak. Tidak ada satu orang pun yang dapat Vika temukan. Mendengar itu, Edo hanya menelan ludah. Ia masih tidak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Vika hanya mau minta tolong sama Kak Edo, sampaikan maaf Vika ke mama juga keluarga Vika. Karena tidak berpamitan juga berbohong waktu pergi ke sini. Dan tidak pernah bisa kembali lagi untuk berkumpul bersama mereka. Ceritakan penyesalan Vika ke keluarga. Membohongi mereka itu penyesalan yang dalam, Kak. Mereka yang susah payah besarin Vika. Papa yang bekerja keras untuk menyekolahkan Vika. Namun, semua itu harus pupus karena Vika berbohong hanya demi bisa ke tempat ini. Vika mengatakan hal itu sambil menangis terseduh-seduh. Edo pun tampak perlahan-lahan ikut menangis. Ia tidak membayangkan kesedihan yang dipendam oleh Vika selama 4 tahun lamanya. Kak Edo, terima kasih ya. Iya Vika. Setelah itu Vika meraih tangan Edo dan menggenggamnya. Senyum terlihat menghiasi wajah Vika. Setelah itu, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Pagi hari telah tiba. Mata Edo perlahan-lahan mulai terbuka. Ketiga temannya sudah berkumpul di depannya. Bro, kamu kenapa? Mana Vika? Tanya Badrul. Sudah kita semua turun pulang, jawab Edo. Iya, Vika mana? Ayo pulang, Vika ada sudah turun duluan, ucap Edo. Ayolah turun, kamu kuat gak, Dok? Kuatlah, ayo turun bro. Edo dan ketiga sahabatnya kemudian langsung turun dan pulang meninggalkan Kerinci. Singkat cerita, Edo kemudian berusaha mencari alamat keluarga Vika. Usahanya berhasil. Ia berhasil menemui keluarga Vika dan menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Setelah mendengar cerita Edo, kesedihan langsung menyelimuti keluarga itu. Dari keluarga Vika, Edo mendengar cerita bahwa Vika sebelumnya izin untuk pergi liburan selama 4 hari. Vika tidak mengatakan ingin mendaki Gunung Kerinci karena ia tahu sang orang tua tidak akan mengizinkannya. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan semoga Vika serta pendaki lain yang hilang dan tak pernah kembali dapat beristirahat dengan tenang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!